sejak menjadi ketua Komnas HAM, saya belum sempat melakukan kegiatan lain. Dalam arti hobi ya, tentu secara sebagai kehidupan sehari-hari ya saya kan berkeluarga, punya anak ya, ada suami, ada orang tua ya. Tentu saya tetap berusaha menjaga memberikan perhatian kepada keluarga saya. Meskipun saya rasakan dalam 3 bulan ini waktu saya untuk keluarga itu jauh berkurang gitu. Intensitasnya itu sejujurnya ya. Maka apalagi kegiatan yang bersifat hobi. Kalau dulu saya masih suka antar anak saya sekolah, ya, jemput, antar, les gitu atau sekolah. Sekarang tidak sempat sama sekali, gitu. Lalu dari segi hobi, ya tadi ya nonton kalau dulu bisa. Bioskop. Ya misalnya ke bioskop ya, atau kalau weekend kita bisa begadang nonton. Sekarang weekend itu juga seringkali saya harus bertugas, pergi keluar kota atau ada rapat, jadi nggak mungkin saya bisa melakukan hobi-hobi saya nonton. Olahraga juga salah satu yang harus saya korbankan, ya. Karena untuk berolahraga itu kita harus mendedikasikan waktu ya, setidaknya 3 jam. Ya misalnya latihan olahraganya 1 jam. Ya 1 jam persiapan, nanti 1 jam lagi istirahat kan, habis olahraga butuh istirahat kan, ntar mandi baru bisa beraktivitas yang lain. Jadi olahraga saya itu waktu pandemi saya masih bisa bersepeda, sekarang udah enggak, karena bersepeda itu nggak mungkin sejam 2 jam, karena saya bersepedanya kan sambil jalan-jalan itu keliling, lihat lingkungan perkotaan ya, masyarakat. Yang masih saya lakukan sekarang, tenis itu pun udah nggak bisa seminggu sekali. Sekarang saya juga lagi, sebelum mulai Komnas HAM itu saya lagi mulai belajar Muay Thai. Itu pun sekarang jadi terhenti. Tapi di mana kala saya ada waktu, ya saya latihan. Di mana saya ada waktu, saya tenis gitu. Cuma persoalannya sekarang nggak bisa rutin. Nah ini lagi bikin di Komnas HAM, kita mau bikin hari olahraga. Betul. Iya, rencananya kita mau bikin hari olahraga sore hari apa begitu, di mana kita bisa olahraga bersama, apakah senam ya, tai chi mungkin, yoga ya itu. Tapi ini teman-teman berapa kali sudah mulai ikut latihan, tapi sayangnya pas hari yang ditentukan ada acara, jadi belum berhasil ikut 1 kali pun. Ya baru sebulan ini sih mulai dilakukan gitu. Jadi memang hobi dan juga kehidupan pribadi saya berubah cukup drastis lah sejak di Komnas HAM. Langganan semua TV digital. Nah, saya banyak sekali langganannya. Netflix, Viu, WeTV, IKIY, apa lagi ya? Nah, terus di rumah tuh kami punya, saya, suami saya, anak saya, kami punya langganannya beda-beda. Anak saya langganan Disney, nanti suami saya langganan video, Mola yang ada olahraganya gitu. Jadi begitulah cara kita mencari film untuk mengatasi waktu itu ya pandemi yang dimana kita lebih banyak di rumah. Begitu pandemi agak menurun, terus boleh nonton bioskop, kami mulai juga nonton bioskop karena saya dan suami itu dulunya juga hobi nonton bioskop. Anak saya juga sekarang hobi nonton juga. Jadi sesekali kami masih nonton bioskop, apalagi kalau ada film-film yang rasanya perlu ditonton di bioskop ya karena visualnya bagus. Kalau ditonton di bioskop sound systemnya lebih bagus ya, kami nonton juga sekali-sekali, tapi udah sangat jarang. Ya saya juga suka Hollywood ya, saya suka juga film Eropa begitu. Tapi ketika saya menonton film-film Asia itu secara kultural terasa lebih dekat.
film Hollywood, film Eropa itu kan manusia itu hidupnya sudah sangat individualistik. Bukan dalam arti yang buruk ya. Jadi hidup orang itu ya dirinya sendiri yang menentukan. Begitu seseorang berusia dewasa 18 tahun, orang tuanya sudah nggak bisa mengatur hidupnya mau seperti apa. Tapi kalau kita lihat film Asia, terasa akan berbeda. Manusia itu satu dengan yang lainnya secara sosial itu terkait, tidak seperti di Barat. Maka problem yang dihadapi itu sangat berbeda dengan film-film Barat gitu. Nah, kalau di film Asia kan kawin aja jadi urusan keluarga. Ya. Kalau di film Barat nggak ada persoalan menikah, itu ya urusan masing-masing pribadi. Bekerja, meninggalkan rumah, ya, berteman itu urusan pribadi. Nah, kalau di film Asia itu kelihatan ya kehidupan sosialnya tuh berbeda. Nah mungkin dari sudut pandang itu saya merasa menonton film Asia itu lebih dekat secara sosial kulturalnya itu. Ya memang begini kalau di Indonesia. Tapi kalau di Barat, wah kehidupan yang individual, orang begitu independennya, mau miskin bukan urusan orang lain, mau kaya bukan urusan orang lain. Di Asia enggak, di film-film Asia. Nah itu yang menurut saya membuat saya tertarik dengan film Asia. Oke, kalau top 10 ya, nggak usah top 10 lah, best. One of the best itu kalau sudah pernah nonton Reply 88. Itu film sebetulnya kelas sinetron, kan drama TV. Ya. Tapi kualitas gambar, cerita itu sudah seperti film movie. Karakter ya, pesan-pesan di dalam cerita, pilihan soundtracknya, penelitian mengenai konteks sejarah setting dari film drama itu sangat bagus, luar biasa. Itu harus nonton, Mas. Itu ibaratnya film Bajai Bajuri tapi dalam versi yang sophisticated. Kan Bajai Bajuri itu disukai ya karena kontekstual, atau Sidul Anak Betawi ya. Tapi dalam versi yang lebih bagus secara film, secara sinematografi, secara skripnya, karakternya, dan yang utama kekuatannya itu konteks sejarah tahun di mana cerita itu terjadi. Jadi itu kan film cerita mengenai keluarga urban di kota Seoul di sekitar tahun 80 ke 90. Nah itu bagus sekali ininya, sampai musik apa yang lagi ngetop pada tahun itu, film apa yang lagi ngetop pada tahun-tahun periode itu, gaya berpakaian ya, kafe apa yang ngetop pada tahun itu bisa dibuat secara detail gitu. Jadi luar biasa bagus. Kalau menurut saya itu one of the best Korean drama. Saya nggak terlalu tertarik dengan drama Korea yang banyak sekali iklannya ya, kan itu mereka juga endorse ini ya, pakaian apa, saya nggak terlalu tertarik. Nah film Reply 88 itu kostumnya nggak peduli dengan endorsement produk, malah di film itu kalau ada merek dagang tertentu dibuat blur gitu. Jadi itu bagus. Yang lainnya yang bagus juga Stranger, udah pernah nonton? Nanya nggak pernah nonton semua, susah. Stranger itu bagus. Itu film detektif, drama detektif tentang jaksa kriminal. Itu film bagusnya begini, film drama TV ya, tapi bisa menggambarkan politik kekuasaan di Korea ya. Bagaimana kepolisian dan kejaksaan tarik-menarik dalam pembuatan legislasi mengenai otoritas masing-masing lembaga. Tapi ada cerita detektifnya, cuma bisa dihubungkan gitu dengan politik kelas tinggi gitu ya, high politics dalam legislasi loh, bisa sampai begitu. Saya tuh nonton tuh kagum juga, kok bisa ya membuat film mikir gitu sampai, kan biasa kalau film detektif yang biasa-biasa aja atau receh itu kan cuma mencari pembunuhan, mencari penculikan atau apa. James Bond bisa. Iya, nah ini bisa ada
ketika kita nonton sampai habis ada persoalan politiknya, ternyata kenapa kasus ini nggak bisa selesai gitu. Bagus itu. Tapi kalau genre drama Korea saya tuh beragam, mulai dari yang serius banget sampai yang lucu ya. Ada juga yang lucu-lucu tuh juga saya seneng. Selama ceritanya bagus, selama ceritanya kuat ya. Tapi mungkin saya suka juga, memang saya cenderung suka film-film hukum. Ada hukumnya, ada sosialnya. Karena kalau film Hollywood, drama TV yang saya suka tuh Law and Order. Nah itu kalau lihat perdebatan di pengadilan. Ya LO. Bukan, Law and Order. Ya. Itu di New York. Itu banyak dia serinya. Ada, tapi semuanya kayaknya di New York deh. Jadi saya kalau melihat perdebatan hukum di dalam film tuh saya entah kenapa seneng gitu ngelihat. Oh bisa ya berdebat seperti itu, atau menangani perkara itu sebegitu kompleksnya, tapi nanti ada pesan yang disampaikan gitu dari drama itu. Mungkin saya cenderung suka nyari film yang berat-berat mungkin. Iya. Ya saya sih hiburannya nonton, olahraga, tidur yang cukup. Kalau sekarang itu luxury buat saya. Bisa tidur jam 9, bangun jam 6 itu luxury gitu. Jadi terkadang kalau saya lagi tugas keluar kota, itu saya gunakan untuk istirahat. Jadi kalau tugas keluar kota kan, misalnya kita pergi ya, begitu selesai kegiatan misalnya sore atau maghrib, pasti malam kita pengen jalan-jalan kan, makan, lihat-lihat. Sekarang enggak Pak, udah selesai rapat atau kegiatan sore saya mandi udah di kamar istirahat gitu, nggak kepingin keluyuran atau lihat-lihat lagi udah, kecuali ada yang perlu banget gitu ya baru. Kalau dulu tuh nyari jalan-jalan sambil dinas sambil jalan-jalan. Sekarang dinas itulah waktunya saya bisa tidur puas. Karena kalau di rumah anak saya sekolah kan berarti dia berangkat jam 6. Artinya dia bangun saya ikut bangun. Jadi kalaupun saya tidurnya malam sampai malam sekali ya tetap jam 5 harus bangun Mas. Gitu. Sempet saya tuh waktu jadi ketua Komnas, saya tidak memiliki pekerja rumah tangga. Jadi itu sambil jadi ketua Komnas, bangun pagi benar-benar harus nyiapin sarapan ya sampai anak saya berangkat. Untung saya sekarang sudah punya pekerja rumah tangga, jadi setidaknya untuk menyiapkan sarapan dia sudah membantu. Jadi saya hanya memotivasi anak saya untuk segera bangun, sarapan, mandi dan berangkat gitu.